Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kita pagi ini dapat bersama-sama bersekutu. Dan dalam ibadah minggu hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita bersama berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Tuhan Yesus Allah yang penuh kasih, kami bersyukur atas hari baru pada pagi ini. Di hari Minggu yang penuh sukacita ini, kami bersama-sama datang ke hadirat-Mu. Kami beribadah, dan tiba saatnya kami akan merenungkan firman-Mu yang senantiasa menuntun kami kepada jalan kehidupan. Bapa, berkati kami sehingga kami merasakan sukacita melalui sapaan firman-Mu pagi ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara, pagi ini firman Tuhan terambil dari Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 22 sampai 31. Bapak Ibu dipersilahkan membaca secara utuh. Dan saya akan membacanya yang menjadi nats kita ayat 23 yang demikian. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberikan kepada kamu. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia tentu kita yang senantiasa melaksanakan firman Tuhan dalam hidupnya sehari-hari. Amin. Kalau kita melihat judul perikop dari Lembaga Alkitab Indonesia, Paulus di Athena. Kota Athena adalah kota yang penuh dengan ambisi, gengsi, penikmat hidup tingkat tinggi. Jadi kota Athena itu kota yang memunculkan banyak pahlawan, di antaranya Hercules, ada juga Achilles, ada juga filsuf dan seniman. Jadi kota Athena dipenuhi dengan bangunan yang megah dan indah, karya arsitektur yang ternama. Masyarakat Athena itu beribadah kepada dewa-dewi yang diyakini mengendalikan kekuatan alam dan sosial. Seperti misalnya dewa Zeus itu pengatur musim, Poseidon penguasa laut, dan lain-lain. Ketika Paulus berjalan-jalan di Athena, di salah satu mezbah persembahan mereka ada tertulis, kepada Allah yang tidak dikenal. Penyembahan kepada Allah yang tidak dikenal itulah yang menjadi pijakan Paulus untuk memberitakan Injil. Maka mulailah Paulus berbicara dengan bertukar pikiran kepada orang-orang yang dijumpainya di pasar yang disebut Agora setiap hari. Karena Paulus dianggap sebagai pembawa ajaran baru dari dewa lain, maka dibawalah Paulus ke yang namanya Areopagus. Jadi Mahkamah Areopagus itu merupakan badan yudisial yang mengurus persoalan seputar pendidikan, moral, dan agama. Di hadapan Mahkamah Areopagus inilah Paulus memberitakan Injil Kristus. Allah yang tidak dikenal, inilah yang telah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Itu apa yang disampaikan Paulus. Dan Allah yang tidak dikenal itu tidak diam dalam kuil buatan manusia. Ialah Tuhan yang mempunyai kuasa atas alam semesta, sebab Dialah sumber hidup dan nafas kita. Nah, yang hendak diungkapkan oleh Paulus kepada mereka adalah bahwa Allah yang tidak dikenal itulah Yesus Kristus. Dan di dalam Dia manusia hidup utuh, baik rohani maupun jasmani, dan
Dialah yang akan menghakimi dunia pada saatnya nanti. Namun ada penghalang, begitu kata Paulus, yang memisahkan kita dari Dia, sehingga kita tidak mengenal Dia juga kehendaknya, yaitu pengenalan. Maka kita harus keluar dari zaman kebodohan, yaitu dengan mengenal hikmat yang benar, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, kehidupan masyarakat Athena ini, jika kita tarik dalam kehidupan kita saat ini, mungkin kita pun juga tidak sadar bahwa sebetulnya kita itu masih ada berhala dalam kehidupan kita. Ada dua macam berhala, yaitu berhala kuno dan berhala modern. Berhala kuno itu jimat, tahayul, jopo montro, mantra-mantra, dan benda-benda lain yang dikeramatkan. Nah, kalau kita melihat berhala kuno ini, mungkin kita mengatakan, oh, aku tidak punya jimat kok, aku tidak punya mantra-mantra, aku tidak menyembah patung. Namun mari kita perhatikan berhala yang kedua, berhala modern. Apa itu berhala modern? Berhala modern adalah berhala yang ada di sekitar kita, bahkan yang sangat berpengaruh dalam hidup kita, yaitu uang, karir, ego, kepentingan diri, kalau dalam bahasa Jawa itu sak karepe dhewe, dan lain-lain. Nah, ketika kita lebih mengutamakan perkara-perkara duniawi ini, maka disitulah kita sudah mempunyai berhala. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, belajar dari Paulus di kota Athena. Kalau saat itu Paulus mendapati dalam satu misbah orang Athena itu kepada Allah yang tidak dikenal, kita bersyukur karena kita menyembah pribadi yang sangat dekat dengan kita. Kita mengenal Tuhan kita, Yesus Kristus. Karena itu, mari kita mengenal kita lebih dalam lagi. Karena kelak kita akan berjumpa Dia di surga kekal. Nah, Bapak Ibu, mengenal Sang Pencipta melalui kehidupan, jadikanlah itu suatu kebutuhan. Bagaimana cara mengenal Dia? Beribadah, berdoa, bersyukur, mempelajari firman, dan melakukannya. Itulah upaya mengenal Dia, Allah kita, Yesus Kristus. Kenalilah Dia secara pribadi, niscaya kita tidak akan kehilangan damai sejahtera sedikit pun dalam hidup ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bersama berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami ingin mengenal-Mu lebih dekat lagi secara pribadi. Tuntunlah kami ya Roh Kudus, sehingga kami mendapatkan damai sejahtera itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan undur dari ibadah ini. Ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah menjanjikan langit selalu berwarna biru, bunga-bunga mekar tanpa layu, sukacita tanpa air mata. Tapi Tuhan berjanji akan menyertai hidup kita hari lepas hari dan akan memberikan kekuatan. Saudara, terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi damai sejahtera sampai selamanya. Amin. Demikian Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.